Gada sebagai Chief Executive Officer yang bertanggung jawab atas visi, misi, dan strategi keseluruhan perusahaan. Halo, saya Putri Zafiraiza di sini berposisi sebagai Chief Marketing Officer yang bertanggung jawab atas strategi pemasaran, branding, serta pengembangan pasar. Halo, saya Bunga Larsati. Saya sebagai Financial Officer mengelola keuangan perusahaan termasuk anggaran, pelaporan keuangan, dan strategi investasi. Halo, saya Suci Marani sebagai Chief Human Resource Officer bertanggung jawab sebagai pengelola rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan kesejahteraan karyawan. Halo semua, di sini kami dari kelompok Palu Gada akan menjelaskan terkait dengan kelayakan bisnis dari Recycle sebagai bisnis digital. Di sini kami akan membahas berbagai aspek dari bisnis Recycle yang terdiri dari company profile, aspek makroekonomi, analisis SWOT, aspek SDM, aspek operasional, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek hukum, dan aspek teknologi. Yuk kita simak! Recycle merupakan website atau aplikasi yang dapat memudahkan penyortiran, pengumpulan, dan pengantaran sampah rumah tangga untuk didaur ulang serta untuk mendukung keberlangsungan lingkungan dan sosial melalui berbagai fitur dengan berkolaborasi dengan masyarakat secara langsung dan perusahaan atau lembaga terkait. Kenapa kami ingin membangun aplikasi atau website Recycle? Yaitu kami melihat keadaan Indonesia sendiri yang telah memiliki banyak sampah, di mana produksi sampah terus meningkat setiap tahunnya dan juga pengelolaannya memerlukan inovasi yang lebih efektif dan efisien. Bisnis digital ini tidak hanya berfokus pada pencapaian profit, tapi juga ada misi sosial untuk menunjukkan kepedulian kepada lingkungan dan sosial untuk masa depan bersama, sehingga dapat tercapai kemudahan dalam hidup dan tercapai kenyamanan bersama. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk visi misi, di sini kami memiliki visi yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan melalui teknologi AI dan inovasi dalam pengelolaan sampah untuk mendukung misi keberlanjutan. Misi yang kami punya yaitu untuk mendorong langkah kolaboratif dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan mudah untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Bisnis yang ingin kami bangun juga sejalan dengan prinsip SDGs dan ESG. Untuk SDG sendiri, di sini ada untuk nomor 11, yaitu Sustainable Cities and Communities. Aplikasi atau website ini dapat membantu menciptakan kota dan komunitas yang bersih dan berkelanjutan dengan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Lalu dengan SDG nomor 12, yaitu Responsible Consumption and Production, dengan mempromosikan daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, aplikasi atau website ini dapat mendukung konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Lalu dengan SDG nomor 13, yaitu Climate Action, dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dari tempat pembuangan sampah dan mendukung praktik daur ulang yang mengurangi dampak negatif terhadap iklim. Lalu dengan SDG nomor 17, yaitu Partnership for the Goals. Dengan aplikasi atau website ini dapat menjalin kemitraan dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, komunitas lokal, dan perusahaan untuk menciptakan solusi pengelolaan sampah yang holistik. Selanjutnya, penilaian kelayakan bisnis Recycle menurut aspek ekonomi makro. Baik, saya akan menjelaskan terkait analisis makroekonomi dalam aspek ekonomi. Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2024 sebesar 5,11%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5,4%. Kedepannya, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan tetap kuat dalam kisaran 4,7 hingga 5,5%. Didukung oleh permintaan domestik, terutama dari berlanjutnya pertumbuhan konsumsi dan investasi bangunan, sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek strategis nasional atau PSN. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga diikuti dengan pertumbuhan konsumsi, akan memberikan dampak linear dengan pertumbuhan limbah konsumsi. Hal ini dapat menjadi potensi bagi Recycle untuk ikut andil dalam pengelolaan sampah yang semakin meningkat di Indonesia. Selanjutnya dalam aspek demografis. Kementerian PPN atau Bappenas memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045
akan mencapai 324 juta orang atau bertambah 54,42 juta orang dibandingkan 2020. Namun, tingkat pertumbuhan prediksi melambat rata-rata 0,67% per tahunnya selama periode 2020 hingga 2050. Meskipun begitu, Indonesia masih berada di urutan 4 penduduk terbanyak pada tahun 2020. Namun, posisinya akan menurun ke peringkat ke-6 pada tahun 2045. Berdasarkan pertumbuhan penduduk Indonesia, meskipun cenderung lebih lambat, Indonesia tetap menjadi negara dengan tingkat penduduk yang tinggi. Hal ini dapat menjadi prospek yang baik bagi recycle dengan banyaknya konsumen sebagai target market yang cukup besar. Dan yang terakhir ada aspek sosial budaya. Modernisasi membuat pergeseran sosial budaya di antara masyarakat. Masyarakat mulai meninggalkan cara-cara konvensional dan beralih pada cara-cara yang lebih modern. Hal ini dikarenakan modernisasi menawarkan kepraktisan, kecepatan, kemudahan, dan juga efisiensi. Karena itu, masyarakat sebagai konsumen cenderung menggunakan dan mengambil cara yang lebih modern, khususnya untuk keperluan sehari-hari. Berdasarkan perubahan yang ada di tengah masyarakat, sudah seharusnya industri usaha, khususnya yang menyangkut keperluan sehari-hari untuk beradaptasi. Recycle sebagai platform yang modern memiliki potensi untuk tumbuh dan digunakan oleh masyarakat seiring dengan berjalannya waktu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, penilaian kelayakan bisnis recycle menurut kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui analisis SWOT. Analisis SWOT dalam aplikasi recycle yang pertama ada strength atau kekuatan. Beberapa faktornya ialah pertama, teknologi canggih. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk penyortiran sampah dapat meningkatkan efisiensi serta akurasi dalam melakukan penyortiran sampah. Lalu yang kedua ada inovasi layanan, yaitu menyediakan platform yang memudahkan pengguna untuk memindai, menghitung, dan menjadwalkan penjemputan sampah. Yang ketiga ada insentif ekonomi, yaitu memberikan poin yang dapat ditukarkan dengan voucher utilitas ataupun diskon untuk menarik pengguna untuk terlibat dalam proses daur ulang ini. Lalu yang selanjutnya ada fokus pada keberlanjutan, yaitu berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan mendukung upaya keberlanjutan melalui pengurangan sampah dan peningkatan daur ulang. Yang selanjutnya ada kolaborasi multi pihak, yaitu membangun kemitraan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah, LSM terkait, serta komunitas lokal untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang holistik. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Beberapa poin diantaranya yaitu, yang pertama adalah kesadaran masyarakat rendah. Cenderung tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait tentang pentingnya daur ulang sampah dan pengelolaan sampah masih cenderung rendah. Yang kedua, biaya operasional yang tinggi, yaitu memerlukan investasi besar untuk pengembangan, pemeliharaan platform, serta operasi penjemputan sampah. Yang ketiga, adanya ketergantungan pada teknologi, yang dimana tadi disebutkan penggunaan ini tuh menggunakan penggunaan teknologi kecerdasan AI, yang mana dengan misalnya ada kegagalan teknologi ataupun masalah teknis itu dapat mengganggu biaya operasional ataupun layanan. Yang selanjutnya ada skala awal yang terbatas, yaitu fokus awal di wilayah Jabodetabek, membatasi jangkauan layanan hingga platform dapat berkembang ke wilayah lain. Yang selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama terkait dukungan pemerintah. Program dan regulasi pemerintah yang mendukung pengelolaan sampah dan keberlanjutan dapat membantu pengembangan layanan. Yang kedua, ada meningkatnya kesadaran lingkungan. Kesadaran yang semakin tinggi tentang isu-isu terkait lingkungan dan meningkatkan pemerintahan akan menjadi solusi daur ulang yang efisien. Yang selanjutnya ada kemitraan strategis. Itu potensi untuk menjalin lebih banyak kemitraan dengan perusahaan dan komunitas yang berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya ada inovasi dan pengembangan, yaitu adanya kemampuan untuk terus melakukan inovasi dan memperkenalkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan pengalaman para pengguna dan operasional menjadi lebih efisien. Yang selanjutnya ada ekspansi geografis, yaitu memperluas layanan ke kota-kota besar lainnya di Indonesia atau bahkan di negara-negara lain. Lalu yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Yang pertama adanya poin persaingan. Itu adanya kehadiran para kompetitor lain yang dapat menawarkan layanan serupa ataupun alternatif lain dalam melakukan pengelolaan sampah dapat mengurangi pangsa pasar. Yang kedua, perubahan regulasi. Dengan adanya perubahan dalam regulasi lingkungan atau kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi operasi dan strategi bisnis.
Nah, selanjutnya ada ketidakstabilan ekonomi. Ketidakpastian ekonomi ini dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dan bisnis untuk berpartisipasi dalam layanan berbayar. Nah, selanjutnya ada isu teknologi. Resiko terkait keamanan data dan privasi pengguna, serta potensi masalah terkait dengan teknis dalam sistem yang dapat mengurangi kepercayaan para pelanggan. Lalu yang terakhir ada persepsi publik. Persepsi yang negatif terhadap teknologi atau layanan baru yang kurang dipahami oleh masyarakat sekitar atau masyarakat luas kembali menjadi hambatan dari sebuah adopsi recycle ini. Selanjutnya, penilaian kelayakan sumber daya manusia dari bisnis recycle. Struktur organisasi recycle yang pertama ada CEO, COO, CFO, CMO, dan juga CHRO. COO sendiri terdiri dari Operation Manager, Logistic Coordination, Field Staff, CRO, IT Manager, dan juga Data Scientist atau Engineer. CFO sendiri ada Financial Analyst atau Akuntan, CMO, Marketing Manager, CS Manager, dan juga Community Specialist Engagement. Dan yang terakhir ada CHRO, yaitu HR Manager, Training and Development Specialist. Board of Direction dalam Recycle yang pertama ada Andrea Cleopatra sebagai Chief Operation Officer, Bunga Larasati, Chief Financial Officer, Putri Zafira Iza, Chief Marketing Officer, dan Suci Marani sebagai Chief Human Resource Officer. Chief Executive Officer bertanggung jawab atas visi misi dan strategi keseluruhan perusahaan. Chief Financial Officer mengelola keuangan perusahaan termasuk anggaran, laporan keuangan, dan juga strategi investasi. Chief Marketing Officer bertanggung jawab atas strategi pemasaran, branding, dan juga pengembangan pasar. Dan yang terakhir ada Chief Human Resource Officer, mengelola rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, dan juga kesejahteraan karyawan. Board of Direction yang pertama ada Chief Technology Officer, bertanggung jawab atas strategi teknologi dan pengembangan platform AI. Yang kedua ada Chief Operation Officer, mengelola operasi harian, memastikan efisiensi dan keaktifan proses bisnis. Selanjutnya ada Technology Developer Team. Pertama, ada AI Machine Learning Engineer, mengembangkan dan memelihara algoritma AI untuk penyortiran sampah. Yang kedua ada Full Stack Developer, mengembangkan dan memelihara website dan aplikasi mobile. Yang ketiga ada UI atau UX Designer, mendesain antarmuka yang user-friendly untuk meningkatkan pengalaman penggunaan. Yang keempat ada DevOps Engineer, mengelola infrastruktur IT dan memastikan kinerja platform yang optimal. Operational Team. Yang pertama ada Operation Manager, mengelola operasional harian termasuk penjemputan dan juga pengelolaan sampah. Yang kedua ada Logistic Coordination, mengatur jadwal penjemputan dan pengiriman sampah. Yang ketiga ada Field Staff, tim yang melakukan penjemputan sampah dan mengoperasikan fasilitas pengelolaan. ED and Social Campaign Team. Yang pertama ada Community Engagement Manager, mengelola hubungan dengan komunitas lokal dan mengatur kegiatan edukasi. Yang kedua ada Environmental Educator, mengembangkan konten edukatif dan menyelenggarakan workshop dan juga seminar. Yang ketiga ada Marketing Specialist, mengelola kampanye pemasaran dan edukasi melalui berbagai saluran komunikasi. Selanjutnya ada Customer Service Team, Customer Service Manager, mengawasi tim layanan pelanggan dan memastikan kualitas layanan. Yang kedua ada Customer Support Representative, memberikan dukungan dan bantuan kepada pengguna platform melalui telepon, email, dan juga chat. Selanjutnya ada Financial and Resource Team. Yang pertama ada Akuntan and Financial Analyst, mengelola pembukuan dan laporan keuangan, memprediksi sektor keuangan perusahaannya di masa depan. Yang kedua ada HR Manager and Training and Development Specialist, mengelola rekrutmen, pelatihan, dan juga pengembangan karyawan. Rekrutmen dan pengembangan. Rekrutmen sendiri yaitu ada proses seleksi, melakukan seleksi yang ketat untuk memastikan kandidat memiliki kualifikasi dan nilai yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Sumber rekrutmennya sendiri yaitu memanfaatkan sebagai sumber termasuk portal pekerjaan, media sosial, dan juga jaringan profesional. Pengembangan sendiri terdiri dari pelatihan berkelanjutan, menyediakan program pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan teknis dan juga manajerial karyawan. Yang kedua ada pengembangan karir, mendorong
karyawan untuk berkembang dalam karir mereka melalui promosi dan penugasan proyek yang menantang. Yang ketiga ada kesejahteraan karyawan, menyediakan paket kesejahteraan yang mencakup kesehatan, keselamatan, dan juga keseimbangan kerja hidup. Budaya perusahaan, komitmen pada berkelanjutan, menciptakan budaya yang menghargai dan mendukung praktik keberlanjutan dalam setiap aspek operasional perusahaan. Inovasi dan kreativitas, mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan pengelolaan sampah. Kolaborasi dan teamwork, membina lingkungan kerja yang kolaboratif di mana karyawan dari berbagai departemen bekerja sama untuk menciptakan tujuan yang sama. Transparansi dan juga etika, menjunjung tinggi transparansi dan etika dalam setiap keputusan bisnis dan interaksi dengan stakeholder. Selanjutnya, penilaian terhadap analisis aspek operasional dari recycle. Untuk aspek operasional dari bisnis recycle, di sini ada proses profesional utama yang terdiri dari penyortiran sampah dengan AI dan pengolahan sampah. Untuk penyortiran sampah dengan AI, di sini kami akan mengembangkan teknologi dengan algoritma AI untuk menyortir sampah yang akurat melalui scan. Lalu akan digunakan teknologi oleh pengguna untuk memindai sampah mereka menggunakan aplikasi yang kemudian mengidentifikasi jenis sampah dan memberikan estimasi nilai. Lalu akan dikumpulkan dan dijemput sampah dengan penjadwalan di mana pengguna dapat menjadwalkan penjemputan sampah melalui aplikasi. Lalu akan dilakukan koordinasi logistik di mana tim logistik dapat mengatur rute penjemputan dan memastikan efisiensi operasional. Lalu untuk penjemputan, di mana tim lapangan melakukan penjemputan sampah sesuai dengan jadwal dan mengantarkannya ke titik base terdekat. Lalu untuk pengolahan sampah, ini dapat dilakukan penyortiran manual, yaitu setelah penjemputan, sampah disortir secara manual jika diperlukan untuk memastikan kualitas penyortiran. Lalu akan dilakukan daur ulang dan penjualan. Itu sampah yang telah disortir dikirim ke fasilitas daur ulang atau dijual kepada perusahaan yang memerlukan bahan baku. Lalu, aspek operasional dari sisi infrastruktur dan teknologi yaitu terdiri dari platform teknologi, fasilitas pengolahan, dan sistem manajemen logistik. Untuk platform teknologi, di sini kami menggunakan website dan aplikasi mobile, di mana kami akan mengembangkan dan memelihara platform untuk pengguna mengakses layanan, memindai sampah, dan menjadwalkan penjemputan. Untuk infrastruktur IT, kami menggunakan server dan layanan cloud untuk memastikan platform stabil dan dapat diakses 24/7. Untuk fasilitas pengolahan, ini terdiri dari titik base, di mana kami akan menyiapkan titik base di berbagai lokasi strategis untuk pengumpulan dan penyortiran sampah. Lalu untuk fasilitas dari daur ulang, kami akan bermitra dengan fasilitas daur ulang untuk pengolahan sampah yang telah disortir. Untuk manajemen logistik, di sini kami akan melakukan perencanaan rute optimal untuk menggunakan software manajemen rute untuk mengoptimalkan penjemputan sampah. Untuk kendaraan operasional, kami akan menyediakan armada kendaraan yang sesuai untuk penjemputan dan pengangkutan sampah. Selanjutnya, penilaian aspek keuangan dari bisnis recycle. Aspek keuangan terdiri dari dua, ada biaya pengembangan dan pemeliharaan website, dan biaya operasional. Untuk biaya pengembangan dan pemeliharaan website itu terdiri dari tiga, ada gaji tim pengembang. Tim pengembang terdiri dari 4 orang, 12 juta per orang untuk per bulannya. Total biaya per bulan sebesar 48 juta rupiah, untuk total biaya per tahun sebesar 576 juta rupiah. Biaya hosting dan infrastruktur IT sebesar 8 juta rupiah per bulan, total biaya per tahunnya sebesar 96 juta rupiah. Untuk pembauran perangkat lunak sebesar 3.500.000 rupiah, untuk total biaya per tahun sebesar 42 juta rupiah. Sementara untuk biaya operasional, biaya pengambilan sampah 200.000 per titik pengambilan per minggu. Misalnya ada 20 titik pengambilan, 20 dikali 200.000 dikali 4, karena sebulan terdiri dari 4 minggu. Totalnya sebesar 16 juta rupiah per bulan. Untuk total biaya per tahun sebesar 192 juta rupiah. Biaya pemasaran sebesar 10 juta per bulan, total biaya per tahun sebesar 120 juta ribu rupiah.
Untuk layanan pelanggan sebesar 6 juta rupiah per bulan, total biaya per tahunnya sebesar 72 juta rupiah. Untuk biaya konten edukatif dan kampanye sosial sebesar 15 juta rupiah per bulan, total biaya per tahunnya sebesar 180 juta rupiah. Untuk total biaya tahunan dan bulanan, biaya pengembangan dan pemeliharaan website sebesar 576 juta rupiah ditambah 96 juta rupiah ditambah 42 juta rupiah dihasilkan sebesar 714 juta ribu rupiah. Biaya operasional sebesar 192 juta rupiah ditambah 120 juta rupiah ditambah 72 juta rupiah sama dengan 384 juta rupiah. Biaya pendidikan dan kampanye sebesar 180 juta rupiah. Total keseluruhan biaya tahunan 714 juta rupiah ditambah 384 juta rupiah ditambah 180 juta rupiah sama dengan 1.278 juta rupiah. Estimasi biaya bulanan 1.278 juta rupiah dibagi 12 sama dengan 106 juta 500 rupiah. Untuk proyeksi pendapatan, ada langganan rumah tangga, estimasinya 1.000 pelanggan dengan tarif rata-rata 100.000 per bulan. Dihasilkan 100 juta rupiah. Penjualan produk daur ulang, estimasi tambahan pendapatan dari penjualan produk daur ulang sebesar 50 juta rupiah per bulan. Dan proyeksi total pendapatan bulanan 100 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Proyeksi keuntungan bulanannya sebesar 43 juta 500 ribu rupiah. Untuk BEP atau break even point-nya, ada total biaya tetap per bulan sebesar 106 juta 500 ribu rupiah, harga jual per unit per bulan 100 ribu, biaya variabel per unit per bulan 20 ribu. Untuk BEP sama dengan total biaya tetap per bulan dibagi kontribusi margin per unit, BEP sama dengan 106 juta 500 ribu rupiah dibagi buka kurung 100 ribu dikurang 20 ribu sama dengan 1.331 pelanggan. Selanjutnya, penilaian kelayakan bisnis recycle menurut aspek pemasaran. Selanjutnya ada segmentasi dari aplikasi recycle. Yang pertama ada segmentasinya rumah tangga, komunitas lokal, serta koperasi. Lalu ada bisnis dan industri, serta ada lembaga pendidikan dan pemerintah terkait. Lalu selanjutnya ada beberapa aspek pemasaran. Yang pertama sidik, yaitu menyediakan deskripsi layanan yang jujur dan terperinci di website, lalu melakukan publikasi dengan laporan dampak lingkungan secara berkala. Lalu yang kedua ada tablik. Yang pertama dari poin tablik itu terbagi lagi menjadi 2 poin. Yang pertama kampanye edukatif dan komunikasi yang efektif. Kampanye edukatif yaitu maksudnya adalah menjalankan kampanye edukatif melalui media sosial, blog, dan webinar tentang pentingnya daur ulang, lalu membuat konten yang informatif dan menginspirasi tentang praktik pengelolaan sampah yang baik. Lalu di poin komunikasi yang efektif yaitu layanan pelanggan yang responsif melalui chat, email, maupun telepon. Yang selanjutnya ada amanah. Yang pertama ada kendala layanan yaitu menjamin penjemputan sampah tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua menjaga kualitas layanan penyortiran dan pengelolaan sampah. Yang kedua lalu selanjutnya ada keamanan data yaitu melindungi privasi dan data pelanggan dengan sistem keamanan yang kuat. Lalu aspek pemasaran selanjutnya adalah Fatona. Yang pertama ada inovasi teknologi, yaitu pengembangan berkelanjutan teknologi AI untuk penyortiran sampah, menambahkan fitur-fitur baru yang relevan seperti analisis limbah dan rekomendasi daur ulang. Lalu yang selanjutnya melakukan analisis pasar, yaitu melakukan analisis pasar itu bertujuan untuk memahami kebutuhan dan preferensi dari seorang pelanggan. Aspek selanjutnya yaitu ihsan, tanggung jawab sosial, serta pelayanan prima. Maksud dari tanggung jawab sosial ialah melakukan kolaborasi dengan LSM untuk program lingkungan dan kampanye sosial, lalu mengalokasikan sebagian dari pendapatan untuk program donasi dan kegiatan sosial terkait lingkungan. Yang kedua, aspek pemasaran ihsan yang kedua adalah pelayanan prima,
yaitu memberikan pelayanan yang ramah serta profesional. Aspek pemasaran yang selanjutnya adalah istiqomah, yaitu konsistensi dalam pelayanan serta komitmen terhadap misi. Yang dimaksud konsistensi dalam pelayanan ialah mempertahankan standar tinggi dalam setiap aspek layanan, lalu melakukan evaluasi berkala terhadap layanan dan operasional yang dilakukan. Dan poin kedua dalam istiqomah yaitu komitmen terhadap misi, yaitu menjaga komitmen aplikasi recycle ini untuk mengurangi sampah dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran selanjutnya ialah ada kemitraan, yaitu melakukan kolaborasi dengan LSM dan komunitas lokal terkait untuk melakukan program edukasi dan kampanye bersama dan melakukan kemitraan dengan bisnis dan industri untuk penjualan proses daur ulang dan program pengelolaan sampah bersama. Selanjutnya adalah promosi dan insentif, yaitu dengan melakukan program poin dan voucher, yaitu memberikan poin untuk setiap penggunaan layanan yang bisa ditukar dengan voucher utilitas ataupun diskon dan penawaran, yaitu khusus dengan diskon membership untuk pengguna baru dan insentif bagi para pelanggan yang mereferensikan aplikasi recycle ini terhadap orang lain. Lalu yang poin selanjutnya yaitu kegiatan edukatif, melakukan webinar dan lokakarya edukasi terkait pentingnya daur ulang dan teknik pengelolaan sampah yang efektif dan program sekolah serta komunitas kerjasama dengan sekolah dan komunitas lainnya untuk kampanye lingkungan. Yang aspek selanjutnya ialah media sosial dan konten. Itu platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, dan lainnya, serta konten terkait artikel edukatif atau video tutorial, infografis, testimoni pelanggan, dan webinar. Lalu frekuensi di posting ini adalah harian dengan topik-topik yang relevan dan menarik, serta melakukan kampanye bulanan. Yang selanjutnya ialah penggunaan influencer dan tokoh masyarakat. Strategi pemasarannya adalah yang paling efektif menurut saya dan menurut kami para orang yang berada di balik aplikasi recycle ini, yaitu adalah dengan mengajak para influencer maupun tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal untuk membantu mempromosikan layanan recycle dan mempromosikan layanan dan pentingnya daur ulang melalui kampanye dan special event. Selanjutnya, dari sisi legalitas, bisnis recycle akan dinilai melalui aspek hukum. Untuk aspek hukum, ada bentuk perusahaan. Di sini ada PT atau perseroan terbatas, tanggung jawab terbatas. Pemilik perusahaan hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan, sehingga mengurangi resiko finansial pribadi. Ada profesionalisme dan kredibilitas. Status PT memberikan citra yang lebih profesional dan kredibel di mata mitra bisnis, pemerintah, dan investor. Kemudahan mendapatkan pendanaan. PT memiliki struktur yang memudahkan untuk mendapatkan investasi dari pihak luar atau pinjaman bank. Fleksibilitas dalam kepemilikan. Saham PT dapat dengan mudah dialihkan atau dijual kepada pihak lain, mempermudah proses ekspansi dan pengelolaan. Selanjutnya ada peraturan dan kepatuhan. Peraturan lingkungan, izin dan lisensi, peraturan teknologi, dan informasi. Untuk peraturan lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan pemerintah nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Untuk izin dan lisensi, izin pengelolaan sampah, izin operasional. Untuk peraturan teknologi dan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Peraturan perlindungan data pribadi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Selanjutnya ada hak kekayaan intelektual atau HKI, dibagi menjadi dua, ada paten dan hak cipta dan merek dagang. Untuk paten dan hak cipta ada paten teknologi AI, memastikan algoritma dan teknologi AI yang dikembangkan dipatenkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Untuk hak cipta konten, melindungi hak cipta atas konten edukatif dan materi pemasaran yang dikembangkan oleh perusahaan. Sementara untuk merek dagang, pendaftaran merek, mendaftarkan nama dan logo perusahaan sebagai merek dagang untuk melindungi identitas brand. Selanjutnya ada hubungan kerja, dibagi menjadi dua, ada ketenaga kerjaan dan kontrak kerja. Untuk ketenaga kerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk kontrak kerja ada perjanjian kerja, ada non-disclosure agreement atau NDA.
Selanjutnya ada aspek perpajakan dibagi menjadi dua, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak penghasilan atau PPh Badan memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Sementara untuk pajak pertambahan nilai atau PPN memungut dan membayar PPN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. Selanjutnya ada kontrak dan perjanjian. Ada kontrak dengan mitra dan kontrak dengan pengguna. Untuk kontrak dengan mitra atau perjanjian kerjasama, Service Level Agreement atau SLA, sementara untuk kontrak pengguna, Terms of Service atau kebijakan privasi. Selanjutnya, penilaian kelayakan bisnis recycle menurut aspek teknologi. Yang selanjutnya ada aspek teknologi. Menggunakan beberapa poin teknologi. Yang pertama ada teknologi inti, lalu yang kedua ada integrasi dan kolaborasi teknologi, lalu yang ketiga ada infrastruktur teknologi, dan yang terakhir ada teknologi pendukung. Untuk teknologi inti terdiri atas artificial intelligence atau AI, lalu ada website dan aplikasi mobile, ada backend system, lalu ada data analytics. Lalu untuk poin integrasi dan kolaborasi teknologi terdiri dari API dan integrasi, lalu sistem manajemen informasi. Lalu yang selanjutnya dalam bidang infrastruktur teknologi terdiri dari server dan cloud computing dan keamanan cyber. Lalu yang terakhir ada di teknologi pendukung, yaitu terdiri dari Internet of Things atau IoT, machine learning, lalu yang terakhir ada user experience atau UX. Kalian juga dapat mengetahui informasi lebih lanjut maupun update terkait dengan recycle melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, X, YouTube, dan TikTok. Juga kalian dapat langsung mengunjungi website kami dengan men-scan QR code berikut. Itulah pembahasan berbagai aspek dari bisnis digital recycle. Terima kasih.